Jadi sebelum mulai kuliah saya mau declare saya tidak punya pantun jadi mesin berkaitan. Oke, jadi aja. Ya, jadi di sesi yang terakhir ya, workshop yang pertama, saya mencoba lagi-lagi oleh sponsor saya masih disuruh ngurusi teknik menjahit. Mungkin saya dulu ditakdirkan jadi tukang jahit, jadi suruhnya pinter jahit. Oke, untuk teman-teman PPDS yang namanya kita itu nanti akan menjadi seorang ahli bedah ortopedi. Bagaimanapun suka tidak suka, tapi pasti harusnya suka ya. Sebagian besar kehidupan kita itu nanti akan berakhir di kamar operasi. Dan sebagian yang ada di kamar operasi itu tidak jauh-jauh dari menjahit. Bukan menjahit baju, tapi menjahit apa yang menjahit jaringan, apa yang sudah kita rusak, apa yang sudah kita perbaiki lagi. Oke, next, hari ini saya akan tambahan lagi tentang basic menjahit. Prinsipnya kalau kita melakukan operasi itu pasti dijahit. Kemudian apa yang akan ada dalam pikiran kita kalau kita sudah memegang benang jahit beserta jarumnya? Satu, harus aman untuk pasien, aman untuk kita. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Udi draping dan preparasinya. Kemudian Dr. Asep, alat-alat apa yang membantu kita dalam operasi kita itu kita gunakan, sehingga kalau kita mau menjahit harus safety. Kemudian yang kedua, kita harus terbiasa menggunakan instrumen dan menjahit dengan teknik-teknik yang kita kenali. Kemudian kalau kita menjahit itu harusnya bagian akhir dari pekerjaan kita. Kalau kita di kamar operasi, biasanya tenaganya sudah habis, jadi jangan buang-buang tenaga hanya untuk menjahit. Beberapa kali saya temukan teman-teman residen, perawat itu kalau mau menjahit itu pakai gemeteran, itu menghabiskan tenaga. Kenapa? Karena satu, takut dilihatin seniornya hasilnya jelek, sering. Kemudian yang kedua, tidak yakin dengan teknik menjahitnya, sehingga kalian hanya akan menghabiskan waktu untuk memikirkan cara menjahit yang baik dan benar. Memang ini ada tekniknya, tetapi intinya adalah kalian tidak akan bagus, tidak akan menjadi master dalam menjahit kalau tidak terbiasa menjahit. Saya nggak tahu budayanya ada apa enggak di sini tuh yang suruh menjahit yang semester 0. Nanti yang semester 1 suruh cuma lihat doang satu jahitan terus tinggal. Nggak bisa selama kalian masih belum mahir. Yang tahu adalah kalian sendiri, mahir atau tidak dalam menjahit. Kalau kalian ingin kerjakan sendiri ya, tapi kalau kalian sudah mahir, berilah contoh yang baik, jangan memberi contoh yang salah. Tidak ada teknik yang spesifik dalam menjahit, yang penting kalian harus terbiasa untuk melakukan suturing. Oke, next. Nah, untuk apa sih kita menjahit? Jelas, yang pertama untuk mendekatkan luka. Yang kedua, kalau kita mendekatkan luka, maka tensionnya harus baik. Jadi jaringan kulit kita itu punya tension, harus adekuat, karena begitu kita ada disruption dari jaringan itu, tensinya akan hilang. Itu harus kita kembalikan. Dan yang ketiga, seringkali namanya dokter bedah itu berhadapan dengan perdarahan. Salah satu cara untuk menghentikan perdarahan, kalau yang saya di divisi onkologi, biopsi aja karena perdarahannya banyak, diapain? Dijahit, diligasi, deketin, karena dengan tensinya cukup ya bisa menahan perdarahan. Kemudian mencegah infeksi. Luka kalau tidak ditutup
akan menjadi infeksi. Ada beberapa luka yang tidak perlu kita jahit, misalnya tidak menembus dermis, hanya epidermis, abrasi, tidak perlu dijahit. Tetapi kenapa tidak perlu dijahit? Karena resiko infeksinya tidak banyak. Tapi kalau sudah sampai ke dermis, resiko infeksi akan tinggi, maka harus kita jahit. Kemudian yang ketiga, ini yang keenam, tidak hanya kita biasanya dengan bedah plastik, biasanya untuk kosmetik ada scar hipertrofi, kita nggak bisa apa-apa, kita buat irisan baru, kita jahit ulang supaya secara estetik dia lebih baik. Jadi itu prinsip-prinsip tujuan-tujuan kita melakukan penjahitan. Lanjut. Instrumennya apa? Tadi sudah dijelaskan, ada scalpelnya, ada guntingnya. Oke, next. Jadi gunting itu bisa untuk menahan jahitannya. Kita kalau mau membuat memotong knot itu bisa pakai gunting. Kemudian pakai apa lagi? Pakai forsetnya untuk memegang jarum jahitnya. Kemudian kalau kita perlu menjahit vaskuler, kita perlu arterial forset. Kemudian needle holder terakhir, ya. Terus ini yang biasa kita berbincang. Nah, tadi dokter saya sudah menjelaskan basic instrumennya, needle holder. Gimana cara megangnya? Pegangnya pakai jari ke-1 dan jari ke-4, masukkan ke sini, jari kedua sebagai setir. Itu bukan preference, itu mandatory. Gak ada orang memegang needle holder atau memegang gunting dengan jari ke-1 dan jari ke-3. Nggak suka pakai itu, nggak ada. Kenapa? Karena kamu butuh controlling dengan jari telunjuknya. Oke, back gambarnya. Kemudian memegang jarumnya ini itu harus benar. Seperti kalau yang cowok itu kalau memegang wanita itu harus benar. Kalau salah itu akan mencederai kamu sendiri, kamu bisa dikaplok sama wanitanya. Sama dengan ini. Kalau kamu salah, kamu bisa tertusuk oleh jarumnya. Ya, ujungnya pegangnya di ujung, nggak ada yang pegang di sini. Oke, terus ini mungkin yang ikut ngetaying 1 bulan yang lalu sudah kita paham. Ada benang yang, kemudian kalau kita menjahit kan butuh benang. Ada benang yang absorbable, ada yang non absorbable, macam-macam. Ada yang monofilamen, ada yang multifilamen, masing-masing. Kalian harus kenal semua itu. Jadi enggak kalau minta dengan instrumen itu tahu. Saya minta benang monofilamen absorbable, saya minta benang multifilamen absorbable. Ada yang braided, ada yang monofilamen. Keuntungannya apa sih kalau yang absorbable? Nggak perlu dilepas, bisa untuk jaringan di dalam. Kalau yang non absorbable dia harus dilepas. Kemudian kelemahannya apa? Benang absorbable juga punya kelemahan. Dia punya waktu terbatas untuk mempertahankan tensionnya. Tapi kalau non absorbable ya mungkin sudah tahu semua. Ya selama benang itu masih ada di situ, dia punya kemampuan untuk mempertahankan tensionnya. Lanjut. Ini keuntungan monofilamen terhadap multifilamen. Jadi kita tidak bisa dengan absorbable dan non absorbable. Keuntungannya apa? Kalau yang monofilamen itu relatif tidak merusak jaringan, tapi dia lebih sulit untuk dikendalikan. Pernah pegang lem itu ya, itu kaku-kaku begitu. Nah, kemudian kelemahannya yang monofilamen ini butuh handling yang lebih smooth karena dia gampang rusak. Tapi yang multifilamen kelemahannya dia lebih beresiko untuk, ya ampun sudah kurang 5 menit, tunggu masih banyak ya. Apa ngajari Pak mereka 15 menit ini residen muncul aja. Ya kalau multifilamen ya lebih nyaman, tapi tetap berisiko infeksinya lebih tinggi. Dan itu tidak boleh kalian jadikan alasan kepada pasien kalau jahitanmu jelek. Oh ini alergi benang Pak.
Itu yang ketipu kamu apa yang ketipu pasiennya ya. Jangan membodohi diri sendiri. Kenapa ya? Karena resikonya infeksi kalau dia pakai multifilamen, malah lebih murah biasanya yang branded. Terus disuruh dia cepet-cepetan terus. Ini baca sendiri aja lah nanti. Ini intinya sama ya. Pokoknya kalau yang nah kemudian dari bahannya, ini tadi ada bahan yang biologikal, ada yang sintetik. Sejarahnya dulu yang biologikal itu dari usus kelinci, namanya catgut. Sekarang sudah mulai banyak bahan-bahan. Kalau sintetik, dia bahan sintetis, bisa monofilamen, bisa multifilamennya. Ini yang kalau dia absorbable-nya caranya dengan hidrolisis. Jadi semua benang itu semua ada yang absorbable, ada yang non absorbable, monofilamen dan multifilamen. Oke. Terus, nah ini yang non absorbable, belum namanya silk atau pakai nilon gitu ya. Mereknya macam-macam. Lanjut. Nah, selain benangnya, ujungnya juga bermacam-macam. Ada yang lurus begini, ada yang 3/8, ada yang setengah circle, ada yang 5/8. Ini punya keuntungan yang beda-beda kalau kita menjahit. Intinya kalau kita menjahit itu tidak boleh mendorong. Jadi kalau kita menjahit itu ikuti alurnya benang, alurnya jarum. Kalau dia 5/8 circle, maka kalian memulai menjahitnya berarti dari sisanya 3/8-nya. Masukkan jarumnya, jangan ditarik, jangan didorong supaya tidak merusak jaringan. Ini untuk apa? Mungkin Anda butuh jaringan yang entropion ya. Supaya tidak entropion, kamu masukkannya lebih circle di dalamnya. Itu butuh yang 5/8. Kalau yang straight mungkin butuh menjahit ke hard tissue. Bisa ke, kalau saya suka yang straight itu dulu pada saat mengikatkan buntu coated pada implan. Biasanya kalau pasang endoprotese atau apa itu jahitkan ke tulang dengan lurus, karena kita tidak perlu curve di dalam bone. Kalau dia curve di dalam bone, menjahitnya efeknya apa? Efeknya bisa cutting. Next, nggak penting dimarahin dia biar cepat selesai. Ya terus, ini juga ini pesan sponsor ya. Ini hanya salah satu merek. Mereknya macam-macam sebenarnya. Intinya ada yang absorbable natural dan absorbable sintetik. Oke, terus. Nah, ini apa yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kalian memilih benang itu harus mengingat-ingat ini kalau yang absorbable ya. Satu, kemampuan dia mempertahankan regangannya. Itu biasanya lebih cepat. 7 sampai 10 hari. Jadi kalau benang catgut ini, saya ambil contoh ini catgut ya. Dalam 10 hari jahitan yang kamu pakai catgut itu sudah tidak bisa mempertahankan lagi tensilnya. Sudah hilang tegangannya. Jadi kalau luka itu belum sembuh, dia akan meregang lagi kalau kamu pakai catgut. Tapi dia diabsorpsi dalam waktu 90 hari. Sampai 90 hari benangnya masih ada, cuma tidak punya kemampuan tensile. Kemudian kalau kita pakai yang kromik, itu kemampuannya memanjang. Itu dikasih coated biasanya. Ada yang pakai besi, ada yang pakai tembaga yang dulu itu ya. Lebih lama dia punya kemampuan menahan, tapi diabsorpsinya juga lebih lama. Nah ini nanti macam-macam benang, kalian akan ketemu banyak sponsor. Ya pilih sendirilah, suka-suka aja. Terus, nah ini baru menjahit. Intinya menjahit itu adalah mendekatkan dua tepi jaringan. Menjahit yang ideal gimana? Kalau bisa kita pakai yang monofilamen. Kenapa? Tunggu, wis ya, ntar lagi ya. Kita rasa belum pergi ya. 5 menit ya. Idealnya kita harus pakai monofilamen. Kenapa? Karena less tissue damage. Yang kedua, easy to handle. Itu tantangan tersendiri bagaimana buat monofilamen yang tidak kaku sekali. Kemudian yang ketiga, sebaiknya reaksi jaringannya minimal. Jadi jangan dibilang bahwa non absorbable itu lebih inferior daripada absorbable.
kadang-kadang lebih baik. Kenapa? Karena reaksi jaringannya lebih sedikit, inflamasinya sedikit, tidak mengundang infeksi. Oke. Kemudian harus bisa diprediksi tensile strength-nya benang itu. Jadi kamu jangan mau tertipu oleh sekedar merek, tetapi harus tahu ini kira-kira benar nggak 10 hari bertahan tensilenya atau enggak, gitu ya. Yang terakhir, benang itu harus, kalau kita menjahit itu harus cari bahan yang non alergenik, non karsinogenik, dan tidak bisa menyusut. Nanti kalau menyusut yang kamu knot, yang kamu simpul itu bisa lepas. Oke, next. Nah, ini tadi kita ulangi, kalau kita menjahit benangnya itu dipegang kira-kira sepertiga dari ukuran jarumnya. Ini ya, ini silang. Jadi terlalu ke tengah ya salah, terlalu ke tepi ya salah. Kenapa? Karena nanti handlingnya akan susah. Jadi kira-kira sepertiga dari ujungnya benang dengan ujungnya jarum terhadap benang, dan 2/3 ujungnya jarum terhadap tipnya. Kemudian benangnya harus dipegang perpendikuler. Ini salah ya. Ini salah. Jadi kalau masuk diputar kemudian tahu perpendikuler. Jadi needle holdernya terhadap benangnya itu harus perpendikuler. Gak ada yang madepnya agak serong sedikit, agak serong ke dalamnya. Itu nanti jadi mesin jahit merek Singer, bukan benang untuk menjahit. Ya. Kemudian benangnya jarak antara dua jaringan ini harus sama terhadap garis ini. Nggak ada yang satu dijarakin dekat ke sini, yang satu jauh di sana, enggak. Sebaiknya idealnya equal antara tepi yang satu dan yang lain. Lanjut. Ini nanti dibaca sendiri terus. Nah, kemudian kalau kita menjahit interrupted, ini tepungkanya ini harus inline ya. Kemudian ini terhadap ini itu harus sama. Jadi masuknya jahitan dan keluarnya jahitan harus sama jaraknya. Kemudian jarak yang antara jahitan satu dengan yang lainnya sebaiknya juga sama. Jadi nggak ada yang satu rapat, yang satu lebar, yang satu rapat, satu lebar, itu reaksi jaringannya tidak akan bagus. Oke, next. Ini nanti dibaca sendiri. Terus ini apa yang jatuh? Ketiduran karena residen sampai barangnya jatuh HP-nya. Jangan tidur, masih jam 11. Belum. Terus tekniknya macam-macam. Ada yang simple suture, ada yang continuous, ada yang matras, ada yang locking. Oke, lanjut. Simple suture seperti ini, interrupted. Ini teknik menjahit awal. Tapi interrupted running begini, yang simple begini juga bisa continuous. Disimpul di awal atau ditarik di awal, kemudian kita continuous, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Dan yang terakhir di sini disimpul lagi. Itu continuous, itu runningnya. Itu yang simple suture. Lanjut. Kemudian yang kedua, simple tapi di locking suture, hampir sama seperti tadi, tapi dia dikeluarin di dalam urutan jahitan yang sebelumnya. Kegunaannya apa? Ini untuk area yang panjang sekali. Biasanya kalau ada fascia yang panjang, kamu melakukan insisi, bisa di locking supaya apa? Supaya nanti tracknya sama. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya tidak terlalu banyak menyimpul. Semakin banyak menyimpul, nanti reaksi jaringannya akan semakin besar. Oke, jadi ini bisa dipakai, bisa kita pakai sehari-hari, baik untuk di kulit. Jadi jangan dipikir itu hanya untuk absorbable suturing ya. Yang absorbable juga bisa di locking kalau ternyata jaringan itu tension atau panjang sekali, tapi bukan untuk mendekatkan. Misalnya ini jaringannya terlalu tegang, jangan kamu paksakan dengan locking sutur begini. Efeknya apa? Efeknya nanti malah mati. Terlalu tight itu juga tidak baik. Ini hanya untuk jaringan yang panjang. Oke, terus kemudian ada teknik menjahit matras horizontal. Next. Bisa interrupted, bisa continuous. Interrupted ini
keluar dari sini, ini kamu masukkan ke sini sampai ke ujungnya, keluar ke tepi secara horizontal sejajar dengan lukanya. Ya, masuk, keluar lagi, masukkan lagi di paralelnya, keluar di sana disimpulkan. Atau di continuous juga bisa menggunakan matras horizontal. Simpulnya hanya dua, di ujung sini dan di ujung sini. Lanjut. Vertikal matras, vertikal, lanjut. Bisa interaktif, jadi masuk dari sisi jauh, keluar di sisi jauh, masukkan dari sisi dekat, keluarkan dari sisi dekat, simpul di ujung. Itu vertikal matras. Bisa interaktif, bisa continuous. Nanti kita praktekkan di workshop. Oke, next. Kemudian jahitan subkutikular, ini jahitan andalannya Presiden ortopedi biasanya. Wah, di subkutikular jelek sebenarnya, enggak bagus juga. Oke, ini sebenarnya hanya itu aproksimasi, tidak selamanya jaringan subkutikular itu superior ya. Terus, nah intinya apa? Intinya tidak boleh menembus epidermis kalau melakukan jahitan subkutikular. Sebenarnya yang betul itu di sini. Jadi yang jahitan luarmu yang di epidermis untuk subkutikuler itu hanya pemanis dan tidak boleh menjadi sumber kekuatan jahitan. Sumber kekuatan jahitan adalah apa tadi namanya? Subkutikuler yang di dermis ya. Ternyata nggak hidup. Ayo terus lanjut. Nah, ini yang subkutikuler di epidermis itu tidak untuk kekuatan klosur ya, tidak untuk kekuatan tensal. Kekuatan tensalnya ada di dermisnya. Ini hanya untuk kosmetik. Jadi harusnya kalau kalian berani melakukan epidermis subkutikuler suturing, kalian harus master dalam menjahit. Ya. Itu yang kelemahannya kalau jaringannya sudah tidak sehat, inflamasi, open, itu biasanya tidak berhasil jaringan jahitan subkutikuler. Lanjut. Kadang-kadang kita hanya perlu mendekatkan saja, tidak perlu menutup sampai tight untuk yang tadi. Oke. Kemudian ini teknik berikutnya dalam menjahit. Bagaimana cara mengaproksimasi jaringan. Lanjut. Nah, yang betul itu seperti ini. Dermis ketemu dermis, epidermis ketemu epidermis. Demikian juga jaringan yang di bawahnya. Ya, nggak boleh jitet kayak ini. Jadi nanti pipi tembem, inversi ke bawah. Karena nggak akan ketemu itu jaringannya, tidak akan terjadi reaksi jaringan di situ. Atau epidermis tidak bertemu dengan dermisnya. Kulitnya overlap, itu ya tidak bagus. Nggak akan healing. Ini yang menyebabkan terjadinya infeksi, menyebabkan terjadinya dehiscence, menyebabkan terjadinya keluarnya pus. Oke. Kemudian jahitan seperti ini juga tidak rapi. Jadi kelihatan biasanya kalau di poliklinik itu yang semester 1 ngerjainnya begini, semester 2 jahitnya jitet begini, karena tidak diajari kakaknya. Nanti mendekati cip itu baru bisa bener-bener gitu. Kalau post cip pakai remote biasanya ini. Pokoknya harus jadi begini, bukan caranya. Itu jurusnya cip biasanya kalau jahit gitu. Ini semester 1, semester 2 ya itu. Tapi kalian harus belajar. Syukur-syukur semester 1 udah bisa begini ya. Next. Ini cara menyimpul macam-macam, nanti kalian belajar sendiri terus. Ini dulu sudah kita pelajari di notying ya. Lanjut. Macam-macam caranya, macam-macam tekniknya nanti kita belajar lagi. Kalau namanya jujur saya juga kadang-kadang lupa namanya. Mengapa? Karena nanti lama-lama kita tidak menghafal, tapi kita sudah terbiasa menggunakan melakukan pembuatan simpul. Next. Ada yang standar. Kalau mau secure pakai monofilamen, simpulnya harus lebih banyak. Lanjut. Ada yang square knot, lanjut lagi.
Ada yang surgeon ini yang biasanya kita pakai needle holder. Lanjut. Ini sama pakai needle holder juga. Lanjut. Apapun simpulnya yang penting syaratnya satu, jangan lepas. Wis, cetok. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir mungkin untuk open fracture kadang-kadang sulit. Mengapa? Karena jaringannya pasti akan damage di sekitarnya. Next, apa yang bisa kita kerjakan? Kadang-kadang kita modifikasi dari vertikal matras. Jadi kalau saya menemukan open fracture atau jaringan yang rusak, jangan ragu-ragu untuk menggunakan matras. Tapi modifikasi seperti ini, modifikasi oleh Al Gore. Saya baru tahu juga namanya ini. Kalau namanya Al Gore itu nanti ngertinya hanya vertikal matras. Intinya apa sih? Intinya sampai jaringan ke dalam, sampai jaringan di sukutan. Ambil satu lapis saja. Jadi kadang-kadang kalau open fracture kalian itu suka jahitan 5 lapis gitu ya toh. Kayak setiap lapisannya dijahit-jahit. Enggak, tapi kalau open fracture kadang-kadang hanya perlu satu jahitan tapi dia sampai ke sukutannya. Kemudian dilakukan matras vertikal. Yang luar tetap seperti jaringan seperti menjahit vertikal matras biasa. Cukup tipis di epidermis. Atau kalau jaringannya cukup baik, boleh sampai dermis saja, tapi pastikan ini tidak menjadi suatu dead space. Itu ya. Lanjut. Nah, itu untuk open fracture. Jadi kalau open fracture jangan suka menjahit berlapis-lapis. Satu, risikonya bisa terjadi compartment syndrome. Yang kedua, kodoai sudah waktunya lama jahitnya, itu operasinya setengah jam, jahitmu 1 jam setengah. Nah, itu nggak berguna, jaringannya mati, dead space, infeksi pula. Itu nggak berguna. Jadi lebih baik simple suturing aja. Oke. Kemudian ini yang terakhir akan saya sampaikan, benang yang non absorbable jangan lupa dilepas. Ini saya sekalian laporan Pak KPS. Ini ada residen yang tidak bisa membuka benang jahitan di poli. Diketok dua-duanya begini. Terus ini ngambilnya piye? Wong saya nggak pakai kacamata aja nggak bisa ngambil, apalagi kalian yang pakai kacamata mana bisa ngambil kalau dua-duanya dicabut begini ya. Intinya apa? Terus yang kedua, oke, nyambutnya sudah bener, satu tok yang dipotong. Tapi pasiennya sampai berteriak-teriak itu langsung dimasukin gunting aja ke situ. Itu kamu mau gunting benangnya apa mau gunting kulitnya pasien? Jadi itu tidak manusiawi, ya. Itu sering terjadi dan ini bukan sekedar khayalan belaka ya. Saya sering menemukan itu di poliklinik. Intinya apa? Satu, kamu harus melakukan tindakan septik aseptik kalau mau melepas jahitan. Kedua, pegang dulu jahitan suturinnya ya. Kemudian looseningkan. Jadi jangan langsung kamu tarik terus cabut begitu. Itu kamu nanti nggak akan bisa membedakan nyabut benang apa nyabut bulunya pasien itu kamu cabut. Keluar cah, ya. Jadi looseningkan dulu. Mau itu matras, mau itu simple, biasanya dia bisa loosening sehingga terpisah antara jaringan dengan benangnya. Oke. Kemudian yang dipotong satu aja. Terus jangan kebalik, entah kalian tuh residen itu ngantuk atau apa. Ini kamu potong di sini. Yang ditarik yang nggak ada simpulnya. Jadi simpulnya masuk ke dalam sini. Minggu sampai apa yang dijahit malah jelek lagi, itu ya sering terjadi ya. Itu antara residen yang mengantuk, jaga 3 hari 3 malam kayak Dr. Hilal ini. Habis jaga muadri, jaga di swasta lagi ya, ya. Dibalik, jadi simpulnya jangan dimasukkan lagi ke dalam ya. Dan itu pernah terjadi karena benangnya kecil, yang ditarik yang nggak ada simpulnya. Yang ada simpulnya yang kamu tarik keluar dari sini, sehingga tidak terlalu banyak jaringan yang masuk lagi dari luar. Kemudian trik terakhir, kalau memotong benangnya ini, itu sebisa mungkin dekat dengan kulit.
Mengapa? Karena nanti benang yang tersisa itu kan akan masukkan ke dalam sini, ditarik lewat sini. Itu jangan sampai terlalu banyak yang sudah terkontaminasi. Ingat, itu akan mengontaminasi jaringannya kalau masukkan lagi ke sana. Jadi kalau misal tipis pendek di satu sisi, yang panjang yang ada simpulnya. Dan ingat, jangan sak simpulnya dimasukkan lagi ke luar baru ditarik ya. Oke, saya rasa itu basic-basic untuk menjahit. Intinya adalah tetaplah berlatih untuk menjahit supaya nanti kalian akan menjadi master dalam menjahit. Kenapa? Karena pasien-pasienmu itu tidak peduli hasil pasang platmu, hasil operasi praktikmu. Yang dilihat pertama dari pasien adalah hasil jahitanmu. Kamu sudah susah-susah masang A2FN, hasil operasi bisa ditempel di status picture WA itu ya. Sudah frakturnya hilang gitu. Tapi lukanya jelek. Itu pasien tidak menilai status WA-mu, tapi pasien akan menilai pertama kali adalah hasil suturingmu. Semakin baik suturingnya, nanti kamu akan disayang-sayang sama pasien. Wah, dokternya pinter, padahal belum pinter jahit, belum pinter operasinya ya. Oke, saya rasa cuma itu. Next, habis ya. Mohon maaf terlambat sekitar 15 menit, tapi mudah-mudahan yang ngantuk tetap bisa mendengarkan, dan nanti kalau workshop semangat berlatih. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.